Maaf ya ada gangguan, emang dia suka kayak gitu, biarin aja. Sekarang Kucing Malas akan jelasin perawatan pasca steril. Apa aja sih pertama yang harus dibeli? Yang harus dibeli adalah salah satunya underpad, terus collar cone untuk pelindung leher. Selain itu vitamin, ada juga wet food untuk speed recovery, dan desinfektan atau antiseptik. Nah, kayak gini. Jadi aku udah ada beberapa barang. Ini pertama ya, ini underpad. Underpad ini buat apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kucing kamu habis steril, itu nggak boleh di pasir. Karena apa? Nggak boleh pakai pasir. Karena apa? Karena takutnya ada bakteri yang bikin yang masuk ke dalam bekas operasinya, dan itu bisa bikin infeksi, bahaya. Nah, pakai underpad ini di dalam kandang biar kalau misalnya dia pup atau pip tetap tercover sama underpad ini. Dan underpad ini emang menyerap kalau untuk pip ya. Jadi kalau misalnya ada pup dan pipnya tinggal langsung dibuang aja, terus langsung diganti lagi. Nah, selain itu collar. Collar ini fungsinya buat apa sih? Collar ini sebenarnya penting banget karena kucing itu kan suka jilat-jilat ya. Nah, bekas operasi itu biasanya bikin gatel. Jadi mereka akan berusaha ngejilat-jilat bekas operasinya. Nah, kita pakein ini di leher mereka biar dia nggak bisa jilat-jilat. Contoh ya, kita contoh ini. Muat nggak ya? Ya nggak muat. Contoh aja nih. Nah, kayak gini tuh. Aduh. Mereka pasti akan gak nyaman nih, karena mereka kan gak terbiasa ya lehernya diginiin. Nah, kalau kayak gini kan mereka nggak bisa jilat-jilat, tapi mereka tetap bisa makan dan minum. Nah, collar ini ada tersedia berbagai macam ukuran, jadi jangan takut kalau misalnya kucing kamu gendut atau kucing kecil pun tetap ada ukurannya. Jadi tinggal pilih ukuran yang sesuai sama lingkar lehernya aja. Dan ini bisa dipakai berulang kali, bahannya plastik, dan ini ada bahan kayak kainnya gitu, jadi nggak sakit, nggak nyakitin leher gitu loh. Mereka tetap bisa makan, minum, tetap bisa beraktivitas, cuma emang nggak terbiasa aja kan, jadi ya udah agak gini-gini pasti oleng kalau dipakein atau lari-lari gitu. Nah, Cina ngapain? Cina naik. Sini nak. Naik sini. Mau ikutan dia. Mau ikutan? Kamu nggak bisa naik ya? Bisa lah. Ya Allah. Nah, berdua. Jangan berantem. Malah berantem. Ya. Hoi. Jadi makanan untuk recovery, untuk pemulihan kita ada bisa kasih heels yang AD. Nah, heels yang AD ini ngebantu mereka untuk penyembuhannya lebih cepat. Jadi kan karena imun tubuhnya berkurang, takutnya gampang sakit ya, virus gampang masuk kayak gitu. Nah, jadi kita pakai makanan ini biar dia cepet pulih kayak gitu. Dan ada juga antiseptik atau desinfektan. Antiseptik ini sebenarnya bisa macam-macam apa aja, yang penting dia emang antiseptik yang bisa dipakai untuk manusia juga bisa. Terus ini dipakai untuk ngebersihin luka yang ada di bekas operasinya itu, biar lukanya itu bersih. Terus habis itu kita bisa pakaiin salep jadi cepet keringnya. Selain itu juga ini bisa dipakai buat ngebersihin kandang. Yang harus kamu perhatikan pasca steril kucing. Pertama adalah ketika dia pulang setelah steril biasanya akan muntah.
Kenapa muntah? Karena itu pengaruh dari efek obat bius. Nggak apa-apa, itu wajar. Kalau misalnya muntahnya cuma sekali, 2 kali, itu masih dalam tahap wajar. Cuma kalau dia akhirnya muntahnya jadi banyak, sering kali, dan berulang terus, sebaiknya konsultasi sama dokter lagi. Yang kedua, operasinya kan di bagian bijinya dia ya. Jadi itu jadi salah satu jalan masuk untuk bakteri datang ke tubuhnya dia. Nah, itu yang harus kalian perhatikan banget. Gimana caranya kalian ngejaga bekas operasinya itu nggak terkena kuman. Mendingan kalau misalnya hari pertama, kedua, ketiga itu fix jangan pakai liter. Mendingan pakai underpad aja, itu udah yang paling aman. Meskipun bau dan pada akhirnya jadi boros kalau misalnya kucing kamu harus pipis terus atau pup terus gitu, tapi nggak apa-apa, itu demi yang terbaik lah buat kucing kamu. Nah, yang ketiga, kondisi kucing setelah steril itu pasti masih lemah, masih dalam pengaruh obat bius, jadi dia nggak bisa jalan dengan benar, nggak bisa napak dengan benar. Nah, itu juga harus jadi perhatian khusus buat kalian, karena kalian harus ngecekin kucing kalian. Baiknya sih di kandang, tapi kalau kalian nggak punya kandang, harus di dalam rumah. Jadi kamu bisa awasin, misalnya dia pergi kemana, dia ngumpet di mana. Jadi biasanya kalau di Anabul Pet Center kemarin, Bubi itu dibawain pulang salep sama antiseptik. Nah, setiap hari kita harus ngecekin bekas sayatannya itu. Jadi bekas sayatannya di bijinya itu biasanya, nih kalau mau lihat nih. Tapi ini udah nggak ada sih, karena dia udah lama tuh. Ini kan tadinya kalau biji kan biasanya gede ya. Nah, karena ini udah diambil bijinya, jadi kecil tuh, udah kempes. Dan ini bekas sayatannya gitu. Tapi dia mah udah lama. Biasanya di bekas sayatannya itu akan ada kayak luka robek. Dan kalau misalnya agak berdarah dikit pas awal-awal. Tapi lama-kelamaan jahitannya akan nyatu sama si kantung zakarnya ini. Jadi akan menyatu kulitnya gitu. Jadi nggak akan kelihatan lagi. Sama kayak yang tadi. Terus juga kalau misalnya ada darahnya, cukup ditekan aja pakai kapas. Jangan ditekan banget karena pasti akan sakit. Dibersihin aja pakai kapas. Terus untuk perawatannya itu, pertama kamu harus kasih dia antiseptik dulu. Antiseptik ini bisa apa aja, yang penting antiseptik. Nyebutin merek nggak usah lah ya. Antiseptik gitu, dibersihin pakai kapas, disemprotin ke kapas, terus dibersihin ke bijinya. Jadi bakteri-bakteri atau ada kotoran-kotoran itu bisa hilang dulu gitu. Udah dibersihin, abis itu kalian bisa pakein salep. Ini yang salep dari dokter, bentuknya kayak gini. Dipakein salep, abis itu dipakein salepnya itu di deket jahitannya gitu. Jadi biar cepet kering dan cepat menyatu kayak gitu. Abis itu tinggal diminumin obatnya aja yang dikasih sama dokter. Itu biasanya obatnya kayak obat kapsul untuk pereda nyeri gitu deh. Pertama, jangan dimandiin. Yang kedua, jangan digendong-gendong. Pertama, kenapa harus jangan dimandiin? Karena kalau misalnya untuk jantan itu nggak boleh dimandiin minimal banget 2 minggu sebelum lukanya kering. Kalau untuk betina minimal banget itu 1 bulan. Jadi kita harus nunggu lukanya benar-benar kering. Dan kalau misalnya belum kering tapi udah dimandiin, itu nanti malah akan bahaya. Jadi kayak lukanya malah kena air, benyek, terus habis itu malah infeksi, itu malah bikin luka yang kebuka lagi, jadi malah lebih bahaya. Jadi tunggu aja sampai lukanya benar-benar kering, sampai benar-benar jahitannya udah menyatu lagi sama kulit. Bahkan kalau bisa sih kalau udah tumbuh bulu lagi ya, jadi baru bisa kamu grooming lagi gitu. Nah, yang kedua, jangan digendong-gendong.
Ya udah jelas sih ya kalau jangan digendong-gendong. Soalnya kucing itu pasti kalau habis operasi nggak akan nyaman. Kan dia ngerasain sakit juga ya kalau habis operasi, kayak ngilu gitulah. Jahitannya ngilu. Kalau misalnya kamu gendong, nanti takutnya jahitannya malah kebuka, malah bahaya lagi. Jadi biarin aja dia istirahat di kandangnya dia. Untuk betina itu dikandangin minimal banget 1 minggu, dan itu harus dicek terus setiap hari. Kamu harus cek terus perkembangan ini, sayatannya udah kering atau belum, yang kayak gitu. Dan kalau jantan minimal banget 3 hari kamu kandangin. Sekian video tips-tips perawatan steril kucing jantan dan betina dari Kucing Malas. Sampai ketemu di video lainnya ya. Dadah.